dreams, I hold you tight. You and I will rule the night. Satu persatu rumor transfer pemain timnas Indonesia akhirnya terjawab. Jesus yang menjadi komoditi terpanas di Italia pun akhirnya mendapatkan kepastian dari klub Serie A. El Capitano telah digoreng sana-sini oleh beberapa klub yang mencoba menawar, tapi akhirnya kesepakatan justru lebih cocok diterima oleh Sassuolo. Baik pihak Venezia maupun pihak Jesus telah menyelesaikan kesepakatan segala macam syarat, mulai dari harga hingga bonus yang kemungkinan bakal tercapai. Kepindahan Jay menjadi sinyal persaingan baru para punggawa Garuda di Serie A. El Capitano siap menantang Emil Audero. Awal musim ini akan menjadi cukup menarik karena banyak pemain Indonesia yang saling berhadapan. Penyelesaian transfer ini juga menjadi akhir drama transfer yang cukup besar, tapi ia bukan menjadi bintang Indonesia terakhir yang melakukan transfer. Masih ada Tom Haye yang dipastikan bakal mendapatkan klub baru dan akan menjadi sebuah momen penting bagi skuad Garuda. Dan untuk itu, inilah cerita di balik transfer Jesus yang akhirnya selesai, hingga hiruk pikuk Tom Haye untuk mencari klub baru. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we will do. Bintang Garuda telah menyelesaikan satu persatu transfer ke klub baru masa depannya di jendela transfer musim panas ini. Mulai dari pemain seperti Rafael Struijk yang memilih untuk balik ke Liga Tanah Air, hingga perjuangan pemain free transfer layaknya Nathan Chuaon atau Emil Audero Mulyadi yang lebih konkret dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain. Ini menjadi awal perjuangan mereka yang ingin terus meningkatkan kualitas dan karir sepak bola. Akan tetapi, agak sedikit beda cerita dengan Jesus. El Capitano telah membuka lembaran sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama yang melakukan transfer yang menghasilkan pembayaran ke klub baru. Ia dilaporkan resmi mencapai kesepakatan dengan Sassuolo setelah drama yang panjang. Sebelumnya, J dirumorkan warawiri ke Torino, Udinese, Juventus, AC Milan, hingga Napoli. Namun akhirnya, done deal ke Sassuolo. Kepindahannya ke Sassuolo membuat Jesus juga memegang rekor sebagai transfer pemain Indonesia termahal sepanjang sejarah. Selain itu, ia menjadi pemain Indonesia pertama yang melakukan transfer Eropa pada jendela transfer musim ini. Di samping J, sebenarnya ada Michel Kars yang juga sama-sama ingin pindah klub, akan tetapi belum ada tawaran masuk ke pihak FC Twente. Feathers burning through the rain. You and me, we fight the pain. In the storm, we find a light. Garuda takes. Uniknya, melansir dari laporan Gianluca Di Marzio, C ternyata didatangkan dari Venezia ke Sassuolo nggak sendirian, melainkan sepaket dengan satu pemain Venezia lainnya, yakni Valicante. Total transaksi Sassuolo dengan Venezia dari dua transfer tersebut mencapai 11 juta euro, di mana harga J seorang diperkirakan 7-8 juta euro, sedangkan Valicante 3-4 juta euro. Secara pribadi, C mendapatkan tawaran gaji yang tinggi, kisaran 1,1 juta euro per tahun dan dikontrak hingga 2029. Ini menjadikannya sebagai pemain Indonesia dengan gaji tertinggi di sana. Seluruh kesepakatan kini telah dicapai. Baik keturunan Semarang tersebut tinggal melakukan tes medis yang akan berlangsung pada Sabtu 2 Agustus sebelum akhirnya diumumkan secara resmi oleh klub. Menariknya, meskipun masih belum diperkenalkan, para penggemar sudah mulai bingas nih. Baik fans Indonesia maupun fans Sassuolo mulai aktif di media sosial. Salah satu komentar netizen plus 62 bahkan disambut oleh akun kolaborator dari Sassuolo di salah satu unggahannya, di mana komentar netizen tanah air menyebut Jesus dan disambut dengan emoji. Akun Instagram resmi klub kini sedang dibanjiri ucapan selamat datang dari para penggemar yang menanti pengumuman. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free.
Dan gak cuma soal transfer, kepindahan Jesus ke klub Serie A juga membawa persaingan dua bintang Garuda. Kasta tertinggi Liga Italia akan memulai matchday pertama pada Minggu 10 Agustus mendatang. Jika semuanya lancar, Bang Jai bisa langsung debut di hari itu juga. Begitupun juga dengan Emil Audero. Ia siap tampil mengawal gawang Cremonese. Uniknya, kedua tim akan bertemu di matchday awal. Pertandingan Cremonese versus Sassuolo yang akan mempertemukan Jesus versus Emil Audero bakal berlangsung pada matchday ketiga. Ini menjadi pemandangan pertama dua pemain Indonesia bersaing di Serie A setelah musim sebelumnya hanya J yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia tersebut. Namun, derby Indonesia nggak cuma terjadi di matchday awal Liga Italia. Di Liga Belanda, Justin Hubner yang baru bergabung ke klub baru juga akan langsung disajikan dengan salam hangat dari Dean James. Fortuna Sittard akan bertemu Go Ahead Eagles pada laga pembuka Eredivisie. Ini akan menjadi sebuah laga pembuka super seru jika Justin Hubner dimainkan. Laga ini tidak hanya penting di level klub, tapi juga menjadi ajang bukti bagi kedua pemain dalam membuktikan kualitasnya. Bagi Hubner, ini saat yang tepat untuk membuktikan dirinya setelah kembali ke Belanda dan menunjukkan kematangannya sebagai bek baru di tim utama Fortuna. Sedangkan Dean James, pertandingan ini bisa menjadi pelampiasan setelah kekalahan di Piala Super Belanda, sekaligus mempertahankan reputasinya sebagai bek kiri terbaik dari kalangan naturalisasi timnas Indonesia. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echoing the breeze. Garuda, fly with me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we. Di sisi lain, satu-satunya pemain andalan timnas Indonesia yang belum punya klub musim depan hanya Tom Haye. Melansir informasi dari Yusa Nugraha di YouTube, musim lalu Haye dinilai permata yang nyaris tidak terlihat di Belanda. Saat ini ia putus kontrak dengan Almere City. Menurut sejumlah sumber media Belanda, Haye ingin mencari klub baru. Informasi yang didapat Yusa khususnya mengenai perkembangan pemain timnas Indonesia cukup valid. Tampaknya ia memahami betul bagaimana permainan Haye sepanjang musim 2024-2025 lalu. Di mana bersama Almere City, Tom setidaknya terlibat dalam 30 pertandingan di Belanda. Ia juga mencatatkan 2 assist. Untuk seorang gelandang bertahan, ini catatan yang cukup baik. Yusa menyebut Tom Haye menargetkan agar tetap bermain di divisi utama Liga Belanda. Sedangkan laga perdana Eredivisie Belanda musim 2025-2026 akan dibuka pekan depan. Namun ini bukan halangan. El Profesor masih bisa memberikan kejutan untuk fans dengan mendapatkan klub baru setidaknya sampai akhir Agustus. Asalkan masih bermain di Eropa, sudah pasti penggemar sepak bola tanah air tidak akan sekecewa itu. Sebelumnya, NAC Breda sempat dirumorkan akan menjadi pelabuhan selanjutnya. NAC memang tidak asing bagi Tom Haye. Ketertarikan NAC Breda ini setidaknya membuka jalan bagi Tom Haye agar dapat menit main. Fakta menariknya, NAC Breda bukan klub yang asing bagi Tom Haye. Ia sudah pernah bermain di sana, makanya kabar menyebutkan jika sang pemain sendiri yang menawarkan diri. Akan tetapi, laporan terbaru ternyata keinginan Tom Haye ditolak oleh klub. Mereka tidak cocok dengan pelatih. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. I'm so shocked. Pada intinya, dinamika transfer para pemain timnas Indonesia musim panas ini menjadi bukti bahwa kualitas talenta kita kian diakui di kancah Eropa. Jesus membuka lembaran sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama yang mencatatkan transfer bernilai jutaan euro di Serie A. Sekaligus memanaskan persaingan dengan Emil Audero yang kini juga bersiap tampil reguler. Sementara itu, laga-laga penuh bumbu derby Indonesia di berbagai liga top Eropa seperti Italia dan Belanda menjadi suguhan menarik yang jarang terjadi di masa lalu. Dari J versus Emil hingga Dean James versus Hubner, kini tidak lagi hanya menjadi penonton, tapi bagian dari cerita besar sepak bola Eropa. Dan kisah ini belum selesai. Tom Haye, sang profesor lini tengah, masih punya peluang untuk menciptakan kejutan terakhir.
Mungkin tak segemerlap yang lain, tapi bisa jadi justru transfernya yang paling menentukan. Yang jelas, masa depan timnas kini tidak dibangun dengan mimpi semata, tapi dengan kerja keras para pemainnya yang berani mengambil langkah lebih jauh. Dan untuk kita semua, tugasnya adalah satu, menjaga bara dukungan tetap menyala, sampai Garuda benar-benar terbang tinggi di panggung dunia.